Selamat datang Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat juga umatnya. Sama-sama dihormatkan yang terhormat adalah beliau Bapak Komisi Masyarakat yang kami hormati Komisar Ketua Aceh Bapak Komisar Sisi dan Ibu Ketua yang kami hormati Komisar Sinetulia Ibu Regina Adiati yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Hidayah Bapak Salim Ramadan yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Rizwani Irfan yang kami hormati Kepala Sekolah Putra SMA Bapak Muslim FPI yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Bapak Mahdi FPI yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Bapak Yanto Hendo FPI yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Ibu Rahmu SPI yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Ilmu Kuliah yang kami hormati seluruh guru atau Yayasan Al-Hidayah dan yang kami banggakan seluruh siswa siswi Yayasan Al-Hidayah. Untuk memberkati acara kita pada hari yang pertama ini, marilah sejenak kita dengarkan ayat suci Al-Quran dan pembacaan salawat pada saudara Nasruddin kepada yang disilakan.
يا ربي صل على وسلم. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara selanjutnya. Kata-kata sambutan dari pembina Yayasan Al-Hidayah kepada Bapak Said Ramadan Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena acara nobar dan diskusi film Smong ini bertepatan dengan momen Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Dengan rasa syukur yang mendalam, saya mewakili Yayasan Hidayah Nyaman yang merupakan pengelola dari Sekolah Insan Madani mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan acara hari ini, khususnya kepada pihak Sina Surya yang bersedia membagi ilmunya kepada para siswa dan siswi Insan Madani, baik yang di Mekeh maupun yang di Blampidi. Acara hari ini bukan hanya sekedar nobar film yang menandai salah satu momen penting bersejarah bagi masyarakat Aceh, tetapi juga sebuah panggung di mana kita dapat saling berdiskusi secara kritis dan menimba inspirasi positif. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari film Spong ini, khususnya bagaimana merawat budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari yang terus melekat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, Smong terbukti menjadi salah satu instrumen mitigasi bencana yang terbukti yang sudah diakui juga oleh dunia internasional. Akhir kata, melalui acara ini, kami juga berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita menikmati setiap momen dari kegiatan nonton bareng dan diskusi film ini. Saya yakin dengan kerjasama dan partisipasi aktif dari kita semua, acara ini dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan selamat menikmati nobarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Said Ramadan. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari pihak Sini Surya kepada Bapak Ibu perwakilan Sini Surya kami silakan. Siapa yang ngomong? Mbak Rini masih mute ya? Masih mute. Oke. Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Hidayat Nyaman, yang terhormat Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dari Sekolah Insan Madani, sahabat saya Ibu Grevima Kurnia Pertiwi PhD. Terima kasih atas undangannya.
karya kami dari Sinesurya, Christine Hakim Film, Weber Sandwich, bekerja sama dengan BMKG, Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Kebudayaan, dan beberapa dukungan dari stakeholder, akhirnya menghasilkan karya film dokumenter Semong Aceh, di mana kita mengambil judul Semong Aceh. Di era teknologi yang sudah modern, ternyata kearifan lokal tersebut harus terus kita jadikan pegangan sebagai mitigasi bencana untuk mengurangi korban. Seperti itu. Film Semong Aceh ini disutradarai oleh sahabat saya, Mas Tony. Nanti juga akan menyampaikan di sini, Mas Tony sebagai sutradara. Beliau sudah malang melintang di dunia sineas dan spesifiknya kekhususannya mengenai film dokumenter. Terakhir beliau mendapatkan penghargaan untuk di film Festival Film 2024 sebagai sutradara film dokumenter terpanjang. Beliau nanti akan memaparkan secara teknis mengenai film dokumenter ini. Intinya kami berharap film dokumenter ini akan menjadi edukasi kepada semua masyarakat, kepada semua dunia pendidikan dari segala level, dari semua lembaga pendidikan untuk menjadi bahan edukasi dan menjadi bahan pembelajaran bahwa pada dahulu kala 2004 pernah terjadi suatu peristiwa tsunami yang efeknya tidak hanya di Aceh, tetapi melibatkan hampir 14 negara kena efek dari gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, saya berharap jangan terlalu berharap bahwa ini seperti film-film pada umumnya yang menguras emosi dan membuat kita menangis. Peristiwa-peristiwa itu sudah beredar banyak ya, yang mendokumentasikan kejadian pada saat itu. Media sudah banyak yang menyampaikan dan apa itu istilahnya, memposting, bahkan secara personal juga banyak sekali peristiwa-peristiwa itu sudah disampaikan. Tetapi dalam film dokumenter ini tujuan kami adalah memberikan pemahaman bahwa peristiwa tsunami 2004 kita jadikan tolak ukur untuk mitigasi ke depannya, dan Semong Aceh sebagai kearifan lokal bisa kita tularkan juga kepada daerah-daerah lain yang mempunyai potensi gempa dan tsunami, juga peristiwa-peristiwa gempa pada umumnya. Mungkin itu, selamat menikmati. Mari kita tonton bersama dan kita ikuti diskusi setelah acara nonton bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Mbak Wilda yang sudah berinisiatif untuk mengundang kami. Kita harus sosialisasikan ke semuanya, ke masyarakat Indonesia maupun global community. Mungkin itu ya. Kami juga membuka peluang, mungkin bisa disampaikan juga dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut disampaikan. Silahkan siapapun yang akan mengundang kami untuk pemutaran film ini, kita dengan senang hati dan terbuka untuk membantu untuk mempersiapkan dan
memutar film ini seperti itu. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Wilma. Eh, Selamat menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rini. Terima kasih perkenalan dan sambutan singkatnya ya. Semoga teman-teman di Insan Madani, baik itu di Mekep maupun di Blang Pidi, maupun juga teman-teman lain yang mungkin sudah hadir melalui Zoom, bisa menikmati film dokumenter ini dan bisa mengambil banyak hikmah ya, pelajaran, khususnya seperti yang tadi Mbak Rini bilang terkait mitigasi bencana yang tidak melulu harus teknologi canggih ya Mbak ya, tapi juga dengan kearifan lokal yang sederhana tapi bermakna dalam, justru hal seperti itu bisa menjadi alat untuk mencegah dampak besar dari sebuah bencana yang akan terjadi. Ya, jadi silahkan untuk panitia dilanjutkan acara nobarnya. Setelah ini kita bisa berdiskusi sama-sama ya, teman-teman semua yang punya banyak pertanyaan. Nanti Bang Tony akan hadir. Tanyain semuanya ke Bang Tony. Ya dari sisi teknis filmnya maupun ceritanya, penggarapannya ke Bang Tony, ke Mbak Rini juga bisa ya. Nanti pokoknya semuanya ditanyakan ya, mumpung ada para ahlinya nih hadir hari ini. Terima kasih. Balik ke MC ya. Ya, ngomong bro. Terima kasih yang diucapkan kepada teman-teman dan istri. Selanjutnya, langsung saja ke acara yang paling kita tunggu, yaitu penggunaan Girls Aceh. Teman-teman Insan Madani, ini sambil kita menunggu filmnya diputar, apa sudah bisa? Ya, saya kasih sedikit gambaran ya mengenai filmnya. Jadi, Semong ini kan berasal dari bahasa lokal Aceh ya. Artinya, sebenarnya artinya itu kayak semacam syair ya, puisi yang dinyanyikan. Tapi sekarang sudah identik dengan tsunami. Jadi khususnya untuk masyarakat Aceh di Pulau Simole, kalau mendengar kata smog pasti identiknya dengan tsunami karena memang warga lokal di sana ketika ada gempa besar sedikit atau ada ombak Simelu ya atau ada ombak besar pasti mereka langsung berteriak smong 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 gitu. Jadi sekarang identik dengan tsunami kata smong itu sendiri. Jadi di film ini akan mengikuti perjalanan dari dua tokoh utamanya. Yang satu merupakan sukarelawan ketika pasca bencana tsunami. Dia tinggal di Banda Aceh dan satunya lagi adalah seorang bapak-bapak yang warga asli dari penduduk Pulau Simelunya itu sendiri. Jadi bagaimana nih panitia sudah bisa diputar filmnya? Bang Wawan?
Memang belum on videonya, Bu ya. Oke, iya iya, silakan diputar saja ya. Karena adik-adik pasti sudah nungguin dari tadi kan. Nah. Mungkin bisa diulang ya, ini udah mulai, bisa diulang dari awal terus layarnya dibesarin. Ya. Host mungkin suaranya nggak keluar. Sama di pas mana ada pernah wawancarai ini apa seniman perempuan penulis puisi beliau lupa namanya beliau buat buku laut bercerita, dia ceritakan gimana tsunami itu nelan sahabat-sahabatnya sama sesama seniman gitu. Seniman sama dia jarang itu penelitiannya malah tentang aja ya. Karena dibilang selalu ini sih gini kan beliau melihat ada perbedaan kok orang Aceh bisa sebegitu tangguhnya, nggak ada trauma, nggak ada stres, nggak ada putus asa gitu kan dengan bencana. Kita kan dari Aceh ini salah satu kota yang luar biasa di Indonesia. Kita melewati 3 krisis dalam waktu kurang dari 50 tahun. Tapi masyarakat Aceh tuh tangguh di ketiga
ketiga fase krisis itu kita sebelum tsunami kita udah konflik itu kan luar biasa juga konflik kita. Terus habis tsunami COVID lagi. Jadi orang kita mau tahu saya ya keluarga-keluarga di Aceh setangguh itu sementara keluarga itu mana lagi. Apa lupa lagi yang boleh kita bantu lagi. Nak barang peng kita sama itu lah. Ya. Kalau dia masih jaya, kadang-kadang kenapa? Itulah kadang-kadang itu ada kesempatannya baik kan. Kadang tapi kita jangan kendor gitu. Baru sama itu baru gitu kopi-kopi turun apa al mana lau tapi data kita benarnya kan karena nanti masalah kepacapan boleh kan yang maju dulu boleh apa bedanya apa Nandong Narek, waktu perjalanan kita Banda Aceh, arahkan Goja Seri, Pametek Anon, Pametek Lape, Pametek cerita kan? Usah pak di mana reta? Benar kan? Ayo tahu bisa ya, tengah hari. Kamu tanya dia hotel Badakan. Aku dia kalau baru saya pada ya, ada. Dia tak. Jadi nara kita baru dia akan apa merapal tu nara. Dia lau berpentasi apa? Selamat. Jadi makanya inilah suatu kisah yang tidak akan terlupakan.
panjang dari nenek moyang kita sehingga simbol yang melakukan banyak korbannya. Hei, mau ambil terus. Nah, weh, baik ganggu deh, Nul. Baik ganggunya tinggalnya, anjing. Teman-teman, ini mohon maaf sebelumnya mungkin ada kesalahan teknis ya di sinyal atau di jaringannya. Jadi pemutaran filmnya banyak yang langsung fast forward terus ketahan-tahan ya. Ini sebentar ya. Coba tolong Bang Wawan dan teman-teman di sana bisa diperbaiki teknisnya. Dari mana? Dari atau dari Bang Budi?
Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, mohon bersabar terlebih dahulu ya, karena ini sepertinya ada kesalahan di sinyal. Lagi mau dicoba dulu. Nanti mungkin kalau memang masih tidak bisa akan dicoba diputar dari saya ya, dari Jakarta ya, sharing screen-nya. Tapi dicoba dulu oleh teman-teman di sana ya.
teman-teman sekalian dan juga para bapak dan ibu yang sudah hadir melalui Zoom. Ini sepertinya akan diputar dari Jakarta filmnya, jadi tunggu sebentar ya, lagi mau dicoba dulu. Mungkin sekitar 2-3 menit lagi lah, sebentar ya. Ya, bilang ngomong dulu. Bilang. Oke, alhamdulillah akhirnya teman-teman semua yang di Insan Madani Mekeh maupun Insan Madani Blang Pidi dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, alhamdulillah sudah bisa diputar. Filmnya juga smooth, nggak putus-putus, suaranya juga keluar. Jadi sekarang kita sama-sama menikmati ya pemutaran film Smong ini. Dan nanti 1 jam ke depan setelahnya kita akan ada diskusi juga dengan sutradaranya Bang Tony, saya dan juga Mbak Rini. Terima kasih, selamat menikmati ya teman-teman. Itu laut. Pegang batang kayunya.
Selamat anak cucu Allah maklum ya umatmu yang Rasulullah Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selama di Pasmana ada pernah wawancarai ini apa seniman perempuan penulis puisi beliau lupa nama ibunya. Beliau buat buku Laut Bercerita. Dia ceritakan gimana tsunami itu nelan sahabat-sahabatnya, terutama sesama seniman gitu. Itu yang itu bukan yang di Longa ya? Bukan, di daerah Pembini rumah ibu. Cuman beliau seniman di Taman Budaya. Jadi orang Jepang itu bikin penelitiannya malah tentang Aceh lucunya. Karena dibilang sama Bu Nishi gini, kan beliau melihat ada perbedaan. Kok orang Aceh bisa sebegitu tangguhnya, nggak ada trauma, nggak ada stres, nggak ada putus asa gitu kan dengan bencana. Kita kan dari Aceh ini salah satu kota yang luar biasa di Indonesia. Kita melewati 3 krisis dalam waktu kurang dari 50 tahun. Tapi masyarakat Aceh tuh tangguh di ketiga fase krisis itu. Kita sebelum tsunami kita udah konflik. Itu kan luar biasa juga konflik kita. Terus tsunami. Habis tsunami COVID lagi. Nah, jadi orang Jepang mau tahu kok bisa ya keluarga-keluarga di Aceh itu setangguh itu. Sementara kan di Jepang itu kasus bunuh dirinya tinggi. Yang kasus-kasus bunuh diri itu adalah mereka-mereka yang selamat dari tsunami. Aduh rapi li buat dua rema mak. Tadi li buat dua ya. Dirapikan kembali ya. Dirapikan kembali. Aku minta saya kerja mah. Oh. Tapi hai mama. Ya. Rapikan. Mari dalam tuh akak. Iya kan baru aja. Mau mariin. Baru mantap aja. Mantap. So. Itu mau. Kita beberapa orang mana lagi. Yang bisa berkompak lagi amalnya kita bertiga lagi. Anaknya barampek kita sama dia masih musnah. Lagi kan. Ya. Kita bertiga lagi. Kalau dia masih jahir kadang-kadang Available. Itulah kadang-kadang mereka ada kesempatannya pahinya kan. Kadang-kadang tapi kita kok jangan kendor kita kok. Jangan kendor kita. Yang bisa kita sama itulah barampek gitu. Ugi gadang. Apa sih mus? Oh yo, kamu menangin. Ang saya suka luar ibu-ibu ya, baru kita masuk di warung situ. Kopi-kopi. Baru warat deh. Turun mata pala, ang mana lao. Ang mana lao. Dari baru tanah kita menandongnya kan. Ada 3 masuk oleh kacamata boleh 103.
Then nak kirim HP. Dah nak sini kan? Dah nak siu. Udah pihak diusir mai juga ni anak. Kau apa mak? Teh nang Yang maju lu anak-anak tu ya. Oleh agak-agak. teh nang nya bangku ya. Oh, iya. Ya itu kali-kali jangan nak kirim data HP. Mereka mau lawan kan. Ganti ya. So earphone ya. Nanti dia promo earphone. Hasil rupone teh do. Ya rupone soalnya rupone ini lah. Ada Mar kaca-kaca. pun tentang anon arakan nandong naik waktu perjalanan tame Banda Aceh Ah, arakan Woja Seri mametek anon mametek lape. Betul. Bapak aku ceritakan. besang mak Juma nere sama. Weh nere kan? Ah. Ai bau ye. Paise apa? Tengah hari. Besang-besang ya dia suai hotel Usmadakan. Dan tu dia malah bahas anon sofa dah ya. Coba deh. Tak meter ni ada tak. Jadi nare waktu tame maru dia akan apa maru kau nare. Dia lah met pentas ya. Nana tu tidak penandang ya. Ya. Dainan siapa kipo? Keyboard, kemudian Lagu-lagu. main HP. Ah, Jadi pengaruh tenek HP. jam tahun zaman Dumahar kan tenek tahun 2020 sampai sangat arakan aduh menggemari Keseniannya. seni budaya daerah sendiri. Karena terpengaruh budaya-budaya tenek luar. Adanya hana baku dar mili. Kalau budaya simulu lekat tu ditarin. Betul. Kerana nenek-nenek moyang tak mula dah simulu tu tinggal ngan. Mulai tenek singkil tu medak ita simulu rek. Tetap ngah budaya sing arangkan kesenian rek. Baik pun nandang, baik pun tarian dalas. Rekatnya sampai ditarin. Ia maksudnya repun baku dar mili ngabala. Nasihat kita. apa kita supaya dari berpikir dengan logika, tapi membuat logika tadi ada. Tapi kalau kita berpikir dengan hal yang konteksnya
tadi kawan aku orang PPI. Bukan tugas. Dan nambah kawan. Oh, what no, no like that. Gini. Kau bilang nambah kawan kan? Oke. Dulu si Dinda tuh nambah kawan. Pas sampai pulau itu aku bareng kawan dia, nggak ketepati janji dia sama dia, tapi aku nggak ada hubungan sama dia. Sebagai laki-laki kita nggak salah bang, kita nggak ada hubungan apa dengan dia bang. Kayak abang tuh langsung siapa itu? Oh mungkin belum pernah. Dia lagi bikin pancingan. Datang nak. Coba film bareng. Nih, sabar dulu bang, kita latihan kok. Lagi ada apa seketik urusan seketik, jadi kita sabar dulu dalam beberapa menit kok lah. Sana dulu. Hah? Sana ya. Masuk mana? Apa mungkin dulu sana? Deh tambahin situ. Warung Nenek Tasiau kok nggak salah. Ini kan jambatan warung siap. Mau. Ada supaya kau singa nonton nih. Jadi ada sih kita nontonnya. Nggak penting bekam ya menang kan? Kita bekam yang tanang ya. Itu ya non ya, ini udah Pak Miabi. Bang Miabi, kedang Miabi. Saya kedang ini tahu kan. Bisa kan sampai pasang.
Dokkan hati ale. Kanang asa anak isuk kama ay kamano. Ayo baca si Jul ko. Rem dah ada, rem kaki siapa? Rem engkau, rem tangan tuan. Lepas rem kaki dia ada. Yo. Mau nak mau ambo dapat kepeng tiki kita habis. Pulang gitu lah. Dia nak saya bagi. Macam ni.
itu pas di waktu kejadian tsunami itu air gelombang lautnya itu sampai ke hampir ke atap, hampir seatap itu air lautnya, kemudian lumpurnya itu bisa dibilang sebetis ini, segini lah nih, ini lumpurnya. Makanya ini apanya ini udah nggak bisa, kondisi semen si apa ini udah jadi terkikis gini, udah nggak bisa dibenerin lagi. Jadi setiap didempul ulang dia bakal terkupas lagi gini. Ini segini apanya lumpur dari tsunami-nya. Nah, lemari ini pas kejadian tsunami itu jatuh, tapi barang-barang dalamnya itu nggak ada yang pecah. Ini juga ini masih peninggalan tsunami semuanya, termasuk guci-guci ini semua yang selamat dari tsunami. Kemudian ini ruang tamunya. Nah, ini di ruang tengahnya kita biasa keluarga ngumpul di sini. Pas kejadian tsunami itu juga ini kan bisa dilihat asbesnya pada terkelopek-kelopek semua ini. Karena sampai airnya sampai ke atas itu. Kemudian di ujung situ juga ada mayat anak kecil pas kejadian hari pertama itu, yang ada satu orang mayat di sini. Ini keluarga yang hilang dari bencana tsunami. Ini almarhum kakek saya, tapi beliau bukan korban tsunami, beliau sudah duluan meninggal. Yang ini nenek saya dari ibu yang menjadi korban tsunami. Kemudian yang ini adik ipar ibu saya, yang ini adik ibu saya. Kemudian ini juga adik ibu beserta suaminya. Yang ini adik ipar ibu saya. Kemudian ini sepupu saya yang hilang juga karena tsunami. Semuanya jasadnya sampai saat ini tidak ketemu. Jadi kita nggak tahu keberadaannya di mana. Dan jasadnya.
adalah biola dari mendiang ayah saya. Jadi biola ini sudah berumur mungkin sudah mencapai hampir 60-an tahun. Jadi ayah saya dulu seorang seniman pelaku seni tradisi Sulu. Ayah saya ini membuat biola ini dari pohon nangka. Itu 1 minggu situ aja udah habis. Ini simpan Pak. Ya. Kan dapat itu kan bukan seminggu, kan bukan 7 hari, kan dapatnya 5 hari ya. Dan terasa Kamis Jumat Sabtu Minggu kan enggak. Tapi masuk Sabtu sih. Ini tak masuk kan? Masuk kok. Tadi saya WA dia. Berapa tadi ya? Enggak. Oh, kalau Kayaknya enggak sih. Libur kayaknya. oh libur, kalau libur enggak ada. Terus di mana? Bar di transfer mah? Oh, kena uangnya. Oh ya. Itu yang temanmu sama katanya sama. Transfer saya pagi masuk jam berapa? Bisa pagi-pagi udah datang. Mengisahkan tentang kehidupan manusia. Kita mempunyai pengalaman masa lalu, kemudian kita menjalani masa saat sekarang ini. Tetapi kita juga menempuh masa depan. Ini salah satu bukti sejarah bahwa di Aceh itu
bukan hanya pas 2004 itu yang pertama kali tsunami. Jadi dari mulai tahun berapa Kak? Kalau berdasarkan penelitian, ini kita ada di namanya Gua LNT. Salah satu gua yang punya bukti bahwa tsunami di Aceh itu udah pernah 11 kali. Itu ada 11 lapisan kan yang ketemu yang menandakan bahwa sudah pernah terjadi 11 kali tsunami di Aceh, khususnya ini di Aceh besar. Dan yang paling tua itu kejadiannya di 7.400 tahun yang lalu. Wah, udah lama banget ya, Kak. Yoi. Jadi dia di sini, kenapa bisa tahu bahwa itu tsunami? Karena guanya ini memang dia di pinggir laut, tapi dia tinggi dan sulit untuk dimasukin air pasang. Jadi yang bisa masuk ke gua ini adalah yang benar-benar air tinggi yang melebihi 30 meter. Jadi nggak mungkin air pasang dong, nggak mungkin air pasang yang bisa masuk ke gua ini. Nah, jadi setiap ada sekali tsunami, masuk air tsunami, terus kan tsunami itu kan pasti dia bawa pasir laut. Ya. Nah, si pasir itu kan ngendap tuh di lantai-lantai guanya. Habis itu, pada dia udah di atas si pasirnya itu, kan ini namanya gua LNT. LNT itu artinya tai kelelawar. Nah, pasir yang tadinya masuk karena tsunami, kemudian terkubur lagi sama tai kelelawar. Nah, gitu. Jadi terjadi lapisan pasir tsunami, kemudian lapisan guano itu, kemudian kejadian lagi tsunami, kemudian dia kelapis lagi sama si guano itu. Dari situ penelitian terakhir membuktikan bahwa sudah ada 11 kali kejadian tsunami. Jadi ada 11 lapis dia yang diselipin sama guano tadi. Sama si guano tadi. Dan yang terakhir itu di 2004 dan itu lapisan yang paling tebal. Mana artinya itu tsunami yang paling besar yang masuk ke sini. Karena kita nggak punya pengalaman tentang tsunami itu kan, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa tentang tsunami itu. Orang kan kalau dulu taunya air laut naik yang dibilang kan. Cuma kan kita nggak pernah punya bayangan air laut tuh semana naiknya. Nggak tahu kalau bakal bikin korban jiwa sampai ratusan ribu. Kirain kan kalau bilang air laut naik, ya udah yang biasa kita lihat ombak-ombak di laut aja kan, pasang gitu ya kan. Jadi betul-betul kayak nggak ada bayangan lah separah itu.
Inilah nafi-nafi dari nenek moyang kita dulu. Katanya kalau gempa kuat, air surut, itu akan datang, ombak raksasa akan menghantam seluruh negeri. Maka dinamakan itulah bencana ataupun semong namanya. Tetapi karena kami orang Simelu mempunyai satu sejarah, yaitu yang pertinggalan dari nenek moyang kami, yang mana pada kejadian 2004 itu gempanya sangat kuat. Kemudian air yang ada di sekitar pesisir pantai ini surut semua, sehingga surut ke tempat kejauhan ke sana. Jadi kami karena orang Simulu sudah tahu bahwasannya kalau air surut akan datang ombak, yaitu raksasa yang akan menghantam suatu negeri. Maka semua masyarakat yang ada di daerah ini atau seluruh masyarakat yang ada di Simulu akan menuju ke bukit sana, yaitu dataran tinggi. Kenapa menuju ke dataran tinggi? Itulah tempat perlindungan agar kita bisa selamat. Nah, jadi makanya inilah suatu kisah yang tidak akan terlupakan. Dengan ada pepatah dari nenek moyang kita, sehingga Simulu yang dikelilingi seluruh lautan ini hanya korbannya lebih kurang 6 orang. Saja.
Itu pas udah gelombang kedua saya di situ baru tenggelam yang benar-benar di dalam air berputar-putar di dalam air itu di situ keminum air sempat sekitar 2 kali keteguk gitu. Baru nyelamat maksudnya berusaha untuk keluar lagi dari si air itu baru akhirnya sampai di belum sampai di rumah ini masih ke bawah eh, ke bawah si ombak itu ke bawah sampai akhirnya si ombak itu mengarahkan ke rumah ini. Ya Bu, dulu pas tsunami 2004 ya, saya kan nginap di rumah tante, rumah Om Ade Hasbala. Jadi pas tsunami itu saya naik ke rumah ibu, diselamatkan di atas rumah ibu. Ya, kena air, kena air Bu. Saya diangkatnya dari belakang rumah ini. Belakang rumah ini kalau nggak salah ada balkonnya, ada lantai 2-nya. Nah, tapi yang ngangkat itu dari atapnya lantai 1. Lantai 1 ke eh, ditarik dari airnya itu emang udah seatapnya lantai 1. Jadi pas ditarik sama pemuda-pemudanya itu saya langsung di atapnya lantai 1. Jadi saya kan di atas atap itu hanya bertiga, maksudnya yang korban bukan korban, maksudnya yang nolong kan ada 3 laki-laki. Nah, yang ditolong itu ada 3 sama saya. Nah, si anak dan ibu itu ibunya dalam keadaan udah hampir sekarat lah. Kita bilang di situ si ibunya nangis minta minum. Tapi karena kondisinya nggak ada air gitu kan. Jadi si salah satu pemuda yang eh, nolongin kita itu inisiatif buat masuk ke rumah, buat ngebobol pintu untuk cari ada air nggak di dalam rumah. Dari beberapa runtuhan tsunami, siapa namanya Pak? Nama saya Lukman. Apa kampung ini sudah dilakukan pembersihan? Sebagian di sebelah sana udah ada pembersihan, cuman kami masyarakat ini mengharapkan di sekitar lingkungan masjid ini ya kami mohon bantuan segera dibersihkan lah karena airnya tergenang terus sampai saat ini. Sudah berapa kali dilakukan pembersihan oleh alat-alat berat? Sampai saat ini belum ada pembersihan ataupun bantuan yang sampai kemari untuk membersihkan lingkungan dekat masjid ini. Berapa jenazah yang sudah ditemukan di Kelurahan Keramat ini? Sekitar 200 lebih lah Pak.
saya orang yang cukup sulit mengungkapkan sebenarnya. Jadi mungkin semuanya tertahan di hati. Jadi kalau udah sendiri gitu kayak kosong aja udah. Karena kita memang bukan nggak terlalu gimana ya. Mama juga bukan orang yang tipe bercerita tentang apa yang dirasakan. Sama-sama tidak pernah ngomong tadi malam gini, kan. Jadi saya mimpi juga nggak pernah cerita ke beliau. Beliau juga kalau misalnya mungkin ada mimpi mungkin, tapi kan nggak pernah cerita ke saya. Kalau nggak ditutup, anon suaranya. Jadi sebenarnya tiba-tiba lentuk bakal Teresa manon nama saya deh. Nah, inilah timbul korban. Tapi sebagian ngasih ngaslaman. Nah, saya ngaslaman inilah disiralah saya menyampaikan. Jadi menjadi bahan curito, terutama me anak-anak. Sana waktu maida merek sambil mengelak buk dah. Rakan nenek atau emak me anaknya atau nenek me mumbuk.
Jadi setiap kalau udah ngelihat gini itu rasanya kosong. Tapi ada perasaan dulu pernah ini di sini, pernah kejadian ini di sini. Tapi kayak denial, nggak mau diingat lagi. Mungkin hati kecil saya pengen lupain. Kalau udah sampai sini ya udah ngeblank aja, nggak tahu, nggak ada apa-apa di pikiran. Mungkin di bawah alam sadar dia recall apa yang kejadian di 2004. 26 Desember itu kan udah jadi kayak tradisi. Kita harus ke sini gitu. Teringat lagi sama keluarga-keluarga yang hilang pasti. Kadang-kadang itu kalau misalnya udah lama nggak doa untuk mereka, itu kadang-kadang ada yang datang ke mimpi. Pernah dimimpiin mereka tuh di laut gitu. Di laut dan mereka tenggelam di laut.
imamnya tadi ayo ada sedekah tidak tidak kami kami bicara ala cayolai Alhamdulillah, akhirnya selesai juga film dokumenternya. Sebentar ya, saya matikan dulu. Ya, bagaimana teman-teman semua nih yang di sekolah, yang di Susoh, di Meke, dan sepertinya Bang Tony sudah masuk ya. Bang Tony dan kalau nggak salah ini ada salah satu karakter utamanya yang hadir ya, Mbak Zahrina ya. Saya lihat di list yang hadir di Zoom, sepertinya ada Mbak Zahrina juga. Oh, ini Bang Tony sudah muncul nih di layar Zoom kita. Jadi Selamat siang semuanya. pertama-tama terima kasih banyak teman-teman ya, terutama yang ada di sekolah, karena sudah sabar ya. Tadi sempat ada kendala di awal kan, karena jaringan, sinyal dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman tadi supaya lancar nontonnya offline ya. Jadi tadi kita berbarengan yang di Zoom sama teman-teman yang di sekolah nontonnya offline. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir film. Lalu terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir juga di Zoom. Terima kasih Mbak Rini juga nih masih ada setia di sini. Ini karena acara selanjutnya kalau dari rundown kita adalah kita langsung dengar paparan singkat ya mungkin dari Bang Tony. Mungkin nanti diawali oleh perkenalan dulu ya Bang ya, supaya teman-teman kita di Meke kenal nih sama sutradaranya yang udah bikin film keren banget mengenai Smong. Ya, jadi nanti teman-teman semua setelah mendengarkan paparan singkat dari Bang Tony, kita langsung buka sesi diskusi ya. Semuanya yang mau ditanyakan silahkan ke Bang Tony. Ke ini juga nih sepertinya benar nggak sih ada Mbak Zahrinanya ini yang di film ya? Kalau nggak salah. Halo Mbak, ya bener. Ngikutin Benar dari ya? Zoom. Iya. Saya tadi iseng lihat siapa aja yang hadir di Zoom kan. Saya udah dari pertengahan film udah kayak curiga kok ini benar ya. Alhamdulillah Iya ya. bener. Nanti Mbak Zarina juga mungkin bisa ikut diskusi ya, ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman sekalian.
Siap, siap, Mbak. Ya, Siap. selanjutnya saya lempar ke Bang Tony ya. Silakan Bang Tony, terima kasih sudah hadir. Ya, selamat siang teman-teman semua yang ada di Aceh. Jauh ya, saya di Jawa, teman-teman di Aceh. Terima kasih.